Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Ia berdiri diam di sana dan menunggu. Sang guru jiwa jahat perlahan tersadar. Ketika ia membuka mata, ia tiba-tiba merasa berada di lingkungan yang nyaman. Terlebih lagi, ada lingkaran udara yang berputar di sekelilingnya, menopang tubuhnya agar ia tidak jatuh. Di mana tempat ini? Dia tampak sedikit bingung, karena baru saja bangun. Suara Huo Yuhao menjadi rendah dan serak. Ia berkata dengan dingin, "Kau bertanya di mana kau?" Sambil berbicara, ia mendengus. Dan kekuatan spiritualnya yang luar biasa dengan lembut menyentuh kepala guru roh jahat itu. Master jiwa jahat itu terkejut, dan segera tersadar kembali. Ketika ia melihat Huo Yuhao dan arus abu-abu di sekitarnya, ia pun terkejut. Huo Yuhao memancarkan aura spektral yang sangat kuat. Saat ini, riak-riak yang diproyeksikan Huo Yuhao sebenarnya adalah riak-riak dari seorang titled Douluo. Dia sangat mahir dalam hal ini. Dia sedang meniru gurunya sendiri, Electrolux, saat itu. Meskipun dia tidak memiliki indera ilahi yang sama seperti Electrolux, dia tetap bisa meniru auranya. Master jiwa jahat ini belum sepenuhnya sadar, dan kekuatan jiwanya masih dalam proses pemulihan. Indera perasanya belum terlalu tajam. Rasanya seperti fajar menyingsing ketika seseorang baru saja bangun dari tidur. Ia hanya merasa bahwa Huo Yuhao sangat kuat. Tetapi auranya sama dengan aura para master jiwa jahat. Sang guru jiwa jahat tidak yakin saat dia bertanya, Kamu. Kau tak perlu tahu siapa aku." Huo Yuhao berkata dingin. "Kau hanya perlu menceritakan apa yang terjadi. Kenapa kau pingsan di samping istana? Siapa yang membuatmu pingsan?" Petapa jiwa yang jahat itu tanpa sadar menjawab. "Seorang petapa jiwa menyerbu istana dan membunuh salah satu bawahanku. Setelah aku menemukannya, aku langsung mengejarnya. Awalnya aku berhasil menang. Tetapi orang itu tiba-tiba berbalik. Aku terhanyut dalam trans sebelum seluruh tubuhku terasa sangat dingin. Setelah itu, aku tidak tahu apa yang terjadi. Apa kau mengatakan yang sebenarnya? Apa kau melewatkan sesuatu?" tanya Huo Yuhao dingin. Di saat yang sama, ia juga diam-diam melepaskan kekuatan spiritualnya untuk memengaruhi pikiran petapa jiwa jahat itu. "Tentu saja. Siapa sebenarnya kamu?" Pikiran sage jiwa jahat itu tampak jernih saat ini. Ia juga tampak sedikit skeptis saat menatap Huo Yuhao. "Kalian tidak perlu peduli siapa aku." Huo Yuhao menjawab. "Sudah kubilang, tahu lebih banyak tidak akan membantumu. Kalian hanya perlu tahu bahwa ketua sekte Zhongli mengirimku untuk mengawasi kalian semua." Kau dari kuil kekaisaran?" Petapa jiwa jahat itu sepertinya mendengar sesuatu yang mengerikan, dan suaranya mulai bergetar. "Kuil kekaisaran?" Huo Yuhao terharu. Dia sepertinya ingat orang-orang menyebut gereja Roh Kudus seperti itu sebelumnya. Lalu Long Xiaoyao sepertinya anggota kuil kekaisaran. Dia pasti juga memegang jabatan tinggi. "Senang kau tahu. Katakan padaku, apalagi yang kau lewatkan? Dan, seperti apa rupa orang yang membuatmu pingsan itu?" Petapa jiwa yang jahat tertawa getir. "Saya benar-benar tidak ingat, Tuan. Karena kau tidak ingat, aku akan membantumu mengingatnya. Jangan melawan, kalau tidak kau akan menanggung akibatnya." Sambil berbicara, Huo Yuhao mulai merapal mantra. Suaranya menjadi rendah dan serak, tetapi sepertinya ada kekuatan magis khusus di dalamnya. Petapa jiwa jahat itu menatapnya dengan tercengang dan membiarkannya melafalkan mantranya. Bei juga mulai berkeringat.
Orang ini terlalu berani. Meskipun aku tidak tahu apa yang dia lakukan, masalah mungkin akan muncul jika petapa jiwa jahat itu melawan dan menyerangnya. Namun, Huo Yuhao sangat ahli dalam hal ini. Selain itu, kemampuan necromancer-nya terlalu mirip dengan para master jiwa jahat. Sehingga petapa jiwa jahat itu membuang keraguannya setelah merasakan aura necromantik Huo Yuhao yang kuat. Aura Huo Yuhao terlalu kuat, dan dia tidak bisa melawan sama sekali. Terlebih lagi, kuil kekaisaran sangat dihormati di gereja Roh Kudus. Petapa jiwa jahat itu tidak dalam posisi untuk melawan. Lapisan cahaya putih pucat melayang dari tubuh Huo Yuhao saat ia mulai membaca mantra. Perlahan, cahaya putih pucat ini membentuk api, yang mulai membakar dirinya dan petapa jiwa jahat itu. Sang petapa jiwa yang jahat merasakan jiwanya tersedot hanya dengan melihatnya. Perlahan, ia mulai tampak sangat linglung dan tersesat. Ia tampak memasuki kondisi yang sangat aneh, seolah-olah ia telah kehilangan jiwanya. Ini adalah api kendali spiritual. Mantra kuat yang pernah digunakan Electrolux untuk mengendalikan beberapa individu kuat sebelumnya. Namun, mantra ini juga menimbulkan reaksi keras. Kecuali jika kultivasi lawan jauh lebih lemah. Bahkan Electrolux pun tidak akan menggunakannya dengan mudah. Meskipun petapa jiwa jahat memiliki kultivasi kekuatan jiwa yang hampir sama dengan Huo Yuhao, kekuatan spiritual mereka sangat berbeda. Terlebih lagi, petapa jiwa jahat masih sangat lemah setelah dicairkan. Bagaimana mungkin dia bisa melawan api kendali spiritual? Siapa namamu? Huo Yuhao bertanya dengan dingin. Namaku Chu Yanwei. Jawab guru jiwa jahat itu dengan bingung. Apa misimu di Kekaisaran Jiwa Surgawi? Tanya Huo Yuhao. Misi saya adalah membantu Nigma Douluo dan mengawasi kendali Kekaisaran Matahari Bulan atas Kekaisaran Jiwa Surgawi. Di saat yang sama, saya di sini untuk mengumpulkan lebih banyak sumber daya. Saya harus mendengarkan instruksi Nigma Douluo. Di mana kedua wanita suci itu? Setelah mempersiapkan begitu lama, Huo Yuhao akhirnya mengajukan pertanyaan yang paling dikhawatirkannya. Di sudut, Bei Bei juga mengepalkan tinjunya dan menatap Chu Yanwei. Chu Yanwei masih sedikit linglung ketika menjawab. Dari kedua wanita suci itu, salah satunya ada di garis depan. Yang satunya lagi sepertinya sedang dalam masalah. Kudengar dia dikurung dan dipenjara di markas. Garis depan dan markas. Huo Yuhao sangat gembira, dan terus bertanya, di mana kantor pusatnya? Markas, itu. Tepat saat dia selesai bicara, pupil matanya membesar. Tubuhnya mulai bergetar hebat, dan menggelembung dengan kecepatan luar biasa. Sial, teriak Huo Yuhao. Ia berbalik dan melompat ke arah Nan Qiu Qiu dan Bei Bei. Pada saat yang sama, ia dengan cepat mengubah jiwa bela dirinya menjadi kalajengking permaisuri es giok, dan memukul tubuh Chu Yanwei, memperlambat laju ekspansinya. Tiga sosok bergegas keluar ruangan secara bersamaan. Di belakang mereka, ledakan keras menghancurkan ruangan di belakang mereka. Terdengar suara mendesis bersamaan dengan ledakan itu. Kantor Bei Bei hancur berkeping-keping. Kekuatan ledakan yang dahsyat membumbung tinggi ke angkasa, membentuk awan jamur keabu-abuan yang hampir menyebar. Huo Yuhao tak berani menunda lebih lama lagi. Ia menirukan gerakan mengangkat, dan tornado dahsyat pun terlepas dari tangannya. Kekuatan jiwa es tertingginya melesat ke langit, berubah menjadi kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya. Kepingan salju ini menelan kabut abu-abu di udara sebelum menerbangkannya lebih jauh ke angkasa. Huo Yuhao menerjangnya, mengendalikan kepingan saljunya. Ia membekukan partikel-partikel itu sebelum mengubahnya menjadi bola es raksasa berwarna keabu-abuan.
Setelah itu, ia menyimpan bola ini di dalam alat jiwa tipe penyimpanannya. Mencegah racun mematikan menyebar. Ledakan ini menggemparkan seluruh sekte Tang. Tak lama kemudian, banyak tokoh senior dari sekte Tang berkumpul. Junior kecil, apakah kamu terluka? Bei Bei terbang ke sisi Huo Yuhao. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya sebelum mendarat. Aku baik-baik saja. Aku hanya tidak menyangka Chu Yanwei benar-benar dikutuk oleh seorang master jiwa jahat senior. Metode master jiwa ini sungguh aneh. Bei Bei juga terkejut. Ia masih ingat dengan jelas ledakan mayat seorang master jiwa jahat yang melukai banyak seniornya di turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa Lanjutan Kontinental. Saat ia masih menjadi anggota skuad cadangan Akademi Select. Itulah juga alasan mengapa mereka terpilih untuk berkompetisi di akademi. Kali ini, seorang petapa jiwa yang meledak. Untungnya, tubuh petapa jiwa itu sangat lemah, sehingga kekuatan ledakannya tidak terlalu besar. Kalau tidak, mereka bertiga mungkin tidak akan bisa melarikan diri tepat waktu. Bei Bei bertanya, adik kecil, kutukan apa yang kau bicarakan? Huo Yuhao menjawab, kalau tidak salah, itu pasti ditempatkan oleh seorang Douro bergelar. Douro bergelar ini pasti telah menumbuhkan semacam kekuatan jiwa aneh di tubuh Chu Yanwei. Bahkan ada aura spiritual di dalam kekuatan jiwa ini, yang terhubung erat dengan jiwa dan asal-usul spiritual Chu Yanwei sendiri. Ketika dia hendak mengungkapkan suatu rahasia, dia akan memulai ledakan menggunakan jiwa dan kekuatan spiritualnya sendiri. Seperti yang kita lihat sebelumnya, jelas, apapun di markas besar Gereja Roh Kudus adalah rahasia tingkat tinggi. Bei Bei mengangguk setuju. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, namun, tujuan kita sudah tercapai. Guru Xiaoya berada di garis depan kekaisaran jiwa surgawi. Ini informasi yang berharga. Saudari Xiao Tao ada di markas. Sepertinya dia tidak mampu menahan api jahat di dalam dirinya. Kita harus segera menemukan dia agar aku bisa membantunya. Kalau tidak, dia akan melakukan banyak hal yang tidak diinginkannya begitu dia kehilangan akal sehatnya. Meskipun Huo Yuhao tidak mengatakan apa-apa, Bei Bei mengerti maksudnya. Saat ini, semua orang sudah mengepung mereka. Su Sanxi, Jiang Nanan, Xiao Xiao, dan bahkan He Ketu ada di sana. Melihat Huo Yuhao telah bangun, mereka semua gembira. Mereka baru mengerti apa yang terjadi setelah bertanya kepadanya. Su Sanxi menatap Bei Bei. Bagaimana? Kemanapun, aku akan mengikutimu. Kapan kita berangkat? Tatapan mata Bei Bei tampak rumit. Tanpa sadar, ia mengepalkan tinjunya, dan napasnya semakin berat. Ini pertama kalinya mereka menerima informasi akurat tentang Tang Ya sejak turnamen kedua mereka. Bohong kalau bilang dia sama sekali tidak cemas. Namun, Kekaisaran Matahari Bulan telah mengerahkan beberapa legiun insinyur jiwa di garis depan. Ada juga para master jiwa jahat dari Gereja Roh Kudus di sana. Akan sangat sulit bagi mereka untuk menyelamatkan Xiaoya. Terlebih lagi, Sekte Tang sedang dalam tahap perkembangan yang sangat penting saat ini. Jika semua orang dilibatkan dalam misi ini, kegagalan akan memengaruhi perkembangan sekte di masa depan. Demi alasan egoisku sendiri, aku tidak bisa, kata Bei Bei dengan nada pedih. Senior tertua, jangan bicara begitu. Kalau bukan karena Guru Xiaoya, Sekte Tang tidak akan ada. Senior ketiga benar. Apapun yang terjadi, kami akan mengikutimu dalam perjalanan ini. Kita harus menyelamatkan Guru Xiaoya, tegas Huo Yuhao dengan penuh tekad. Jiang Nanan, Xiao Xiao, He Ketu, Ji Juechen, dan Jing Ziyan mengangguk bersamanya. Mereka semua tampak sangat bertekad. Terima kasih
terima kasih semuanya. Bei Bei menatap langit. Biasanya, ia sangat tenang. Namun, saat ini ia mengatupkan bibirnya erat-erat. Ia tahu betul bahwa mereka akan menghadapi banyak masalah jika mereka semua ikut dalam perjalanan ini. Meskipun mereka berasal dari Sekte Tang. Semua orang tahu bahwa Sekte Tang dan Akademi Shrek hampir sama. Begitu mereka terlibat dalam perang, niscaya Akademi Shrek akan ikut berperang. Ini akan memengaruhi seluruh akademi. Bei Bei, tentukan pilihanmu, kata Susansi. Bei Bei menatap semua orang dan berkata dengan berat, masalah ini sangat penting. Aku tidak bisa memutuskan sendiri. Bahkan Sekte Tang pun tidak bisa memutuskannya. Pergilah bekerja dulu. Aku akan bertanya pada Tetua Xuan dan melihat pendapatnya. Semua orang mengangguk. Jika mereka ingin menyelamatkan Tang Ya, mereka perlu berkonsultasi dengan akademi terlebih dahulu. Selain itu, kemungkinan keberhasilan mereka akan lebih besar jika mendapat dukungan dari akademi. Junior kecil, ikuti aku. Bei Bei menatap Huo Yuhao. Baiklah. Huo Yuhao kembali ke kamarnya untuk mandi dan berganti pakaian. Sambil berganti pakaian, ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya kemana pakaiannya yang berlumuran darah itu menghilang. Apa Tang Wutong yang mengganti pakaianku? Aku benar-benar harus bertanya padanya apa yang terjadi saat aku pergi ke akademi kali ini. Bei Bei dan Huo Yuhao meninggalkan Sekte Tang dan bergegas ke akademi. Dalam perjalanan, Bei Bei bercerita tentang perkembangan sekte tersebut selama periode tersebut. Sesuai rencana akademi, 3 Legiun Insinyur Jiwa sedang dalam proses pembentukan. Sejumlah besar sumber daya telah dikumpulkan, dan Sekte Tang serta Departemen Alat Jiwa Akademi sedang berupaya semaksimal mungkin untuk membentuk ketiga Legiun Insinyur Jiwa ini. Ancaman yang ditimbulkan oleh Kekaisaran Matahari Bulan terlalu besar, sehingga Kekaisaran Dowling dan Kekaisaran Bintang Luo sangat mendukung upaya mereka. Dalam hal teknologi alat jiwa, kedua kerajaan ini sedikit tertinggal, dan mereka tidak selevel dengan Akademi Shrek. Akademi setuju untuk memasok alat jiwa kepada mereka dengan harga pokok setelah mereka memproduksi alat jiwa yang cukup. Alat jiwa ini dapat digunakan untuk melawan Kekaisaran Matahari Bulan. Berdasarkan perkembangan mereka saat ini, Legiun Insinyur Jiwa akan sepenuhnya diperlengkapi dalam waktu kurang dari setahun. Ketiga Legiun Insinyur Jiwa tersebut telah dilatih di bawah bimbingan Xian Liner dan Qian Duo. Semua siswa halaman dalam terlibat dalam pelatihan tersebut. Mereka akan menjadi kekuatan utama di masa depan, dan juga akan menjadi pasukan elit. Dalam hal Master Jiwa, Akademi Shrek tidak perlu takut pada siapapun. Sekte Tang pada dasarnya berada di jalur yang benar. Murid-murid di sekte tersebut juga semakin banyak. Banyak dari mereka berasal dari akademi, terutama dari aula alat jiwa. Pada dasarnya, sekte tersebut merupakan entitas yang sama dengan Departemen Alat Jiwa Shrek. Para murid yang dididik oleh akademi harus diuji di aula alat jiwa terlebih dahulu. Ini merupakan situasi yang saling menguntungkan bagi Sekte Tang dan Akademi Shrek. Selain itu, para murid memiliki banyak logam langka untuk dicoba. Hal ini sangat bermanfaat bagi kultivasi mereka, yang disambut dengan sangat baik oleh sebagian besar guru dan murid. Jarak dari sekte ke akademi tidak jauh. Dalam waktu singkat, mereka berdua sudah sampai di gerbang timur akademi. Sejak kota Shrek yang baru dibangun, akademi sepenuhnya berada di dalam kota, tidak lagi berada di pinggir kota. Huo Yuhao juga bertanya tentang situasi di Pagoda Roh, yang perkembangannya secara keseluruhan terhambat oleh perang. Namun, akademi telah mengalami perkembangan yang pesat.
Seiring bertambahnya jumlah roh yang berhasil, semakin banyak makhluk jiwa tua dan sekarat yang bersedia menjadi roh. Lebih lanjut, pendirian pagoda roh juga mengurangi jumlah manusia yang memasuki hutan Dou Bintang Agung untuk berburu makhluk jiwa. Hal ini memenuhi keinginan Huo Yuhao saat pertama kali mendirikan pagoda roh. Terlepas dari segalanya, masih ada beberapa hal baik yang terjadi. Setelah memasuki akademi, Huo Yuhao dan Bei Bei melambat. Bei Bei agak bingung ketika bertanya, "Yuhao, ada apa antara kamu dan Wutong? Kenapa dia pergi tanpa sepatah kata pun setelah mengantarmu pulang hari itu?" Huo Yuhao tak berdaya menjawab, "Aku juga tidak tahu. Kita sedang menghadapi bahaya saat itu. Dia pasti menyelamatkanku. Mungkin dia terluka atau terlalu lelah. Jadi dia bergegas kembali ke akademi untuk beristirahat." Dia tidak berani memberitahu Bei Bei bahwa dia telah menerima 9 tusukan untuk Tang Wutong. Jika dia melakukannya, dia tidak tahu bagaimana Bei Bei akan menegurnya. Dia tidak takut pada siapapun kecuali Bei Bei. Rasanya seperti menghadapi Dai Luoli. Dia selalu menganggap Bei Bei seperti kakak kandungnya sendiri. Bei Bei berkata, "Karena dia menyelamatkanmu, kau harus pergi mengunjunginya setelah kita melapor kepada Tetua Xuan. Kali ini, Wutong benar-benar memperlakukanmu dengan baik dengan pergi sejauh ini untuk menyelamatkanmu. Aku tahu dia menyukaimu." Huo Yuhao menunjukkan senyum pahit di wajahnya. Namun, ia tidak langsung menolak Bei Bei. Ia hanya mengangguk kecil. Bei Bei membawanya saat mereka berdua pergi ke Pulau Dewa Laut. Mereka langsung bergegas ke paviliun Dewa Laut di bawah pimpinan Bei Bei. Ketika mereka berada di luar paviliun, Huo Yuhao berhenti di depan pohon emas sebelum bersujud. Bei Bei melakukan hal yang sama. Huo Yuhao berpikir dalam hati, "Guru, aku kembali hidup-hidup. Aku menghadapi Long Xiaoyao kali ini, tapi aku tidak tahu mengapa dia melepaskanku. Apakah karenamu? Atau ada hal lain? Mengapa kultivasiku meningkat setelah menerima 9 tusukan? Dan mengapa tidak ada luka di tubuhku?" Mengenai misteri ini, ia hanya bisa bertanya kepada Tang Wutong nanti. Namun, ia masih ingat bahwa Tang Wutong sempat pingsan sebelum benar-benar kehilangan kesadaran. Bagaimana mungkin ia tahu apapun? Jika memang begitu, mungkin akan terlalu sulit baginya. Huo Yuhao mendesah tak berdaya saat dia selesai berpikir. "Kenapa kalian mendesah? Kalian berdua, masuklah." Suara Tetua Xuan terdengar dari paviliun Dewa Laut. Huo Yuhao dan Bei Bei berdiri dan berjalan masuk ke paviliun. Di antara generasi muda, hanya mereka berdua dan Zhang Lexuan yang bisa masuk dan keluar paviliun Dewa Laut dengan bebas. Itu karena mereka semua adalah anggota paviliun Dewa Laut. Tak diragukan lagi, mereka akan menjadi tokoh terkemuka Akademi Shrek di masa depan. Penatua Xuan sudah menunggu mereka di lantai pertama. Ia memandang Huo Yuhao dan berkata, "Yuhao, kenapa kau selalu menciptakan masalah yang berbeda setiap kali kau pergi? Kau memang sumber masalah." Huo Yuhao menegang. "Jangan bilang Wutong sudah memberitahu Penatua Xuan tentang pertemuan kita dengan naga suci kegelapan? Penatua senior pasti masih akan memarahiku kalau Penatua Xuan sampai bicara tanpa pikir panjang." Namun, ia tak punya pilihan lain, karena situasinya sudah seperti ini. Ia hanya menebalkan kulitnya dan tertawa, "Penatua Xuan, entahlah aku beruntung atau tidak. Namun, aku memang mendapatkan pahala kali ini. Sekalipun aku salah, aku pasti bisa menebusnya." Penatua Xuan mengangguk dan menjawab, "Kau memang membuat kesalahan, yaitu merepotkanku. Namun, kau berhasil di utara ekstrim. Katakan padaku, bagaimana kau bisa menggagalkan rencana kekaisaran matahari bulan?
Secara logika, kau tidak mungkin bisa menghadapi seluruh legiun insinyur jiwa sendirian. Kata-kata Qiu Qiu juga sangat ambigu. Dia juga tidak tahu apa yang kau lakukan. Hup Yu Hao terbatuk. Begitulah, Tetua Xuan. Ada beberapa hal yang ingin saya laporkan kepada Anda. Sebenarnya, apakah Anda masih ingat roh yang saya miliki? Penatua Xuan berpikir sejenak sebelum bertanya. Apakah kamu sedang membicarakan wanita muda itu? Yang manis itu? Huo Yu Hao mengangguk cepat dan menjawab, ya, dia. Tentu saja. Bagaimana mungkin aku tidak ingat wanita muda semanis itu? Kenapa? Apa hubungannya dengan ini? Penatua Xuan bingung. Bahkan Bei Bei pun penasaran. Meskipun ia tahu sejak awal bahwa kekuatan Huo Yu Hao agak misterius, ini berkaitan dengan privasi Huo Yu Hao sendiri. Jika Yu Hao tidak mengatakan apa-apa, ia tidak akan bertanya. Tapi saat ini, rasa ingin tahunya terusik. Huo Yu Hao terkekeh dan berkata, dia bukan gadis muda biasa. Berbicara tentang latar belakangnya, dia sebenarnya cukup mengesankan. Ia menceritakan bagaimana ia menemukan embrio permaisuri salju saat berada di Akademi Rekayasa Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan. Serta bagaimana ia menyatu dengannya. Ia juga bercerita tentang bagaimana permaisuri salju menciptakan roh. Setelah mendengar ceritanya, Penatua Xuan dan Bei Bei merasa kagum. Apa yang terjadi pada Huo Yu Hao tak terlukiskan lagi dengan kata magis. Seorang manusia telah menyatu dengan permaisuri salju. Peringkat ketiga di antara 10 binatang buas agung. Permaisuri salju hanya kalah dari Ditian dan Raja Tiran Mata Jahat, kultivasinya sekitar 700.000 tahun. Ketika permaisuri salju berada di puncak kekuatannya, bahkan jika Muen masih hidup, ia mungkin tidak akan mampu melawannya. Jika berada di dataran es di utara ekstrim, permaisuri salju bahkan bisa melawan dewa binatang. Makhluk supernatural seperti itu ternyata telah menjadi roh Huo Yu Hao. Pantas saja kemampuan Ultimate Ice anak ini meningkat pesat. Ultimate Ice memang kemampuan yang sulit dikembangkan, tapi dia berhasil menjadi Soul Sage seperti Bei Bei dan yang lainnya. Jadi, inilah alasannya. Aku memimpin permaisuri salju ke inti utara ekstrim. Di bawah komandonya, spesies binatang jiwa terkuat di utara ekstrim, para iblis salju Titan, setuju untuk membantuku. Aku menyusun rencana sederhana untuk menghancurkan pangkalan dan fasilitas yang telah dibangun oleh militer Kekaisaran Matahari Bulan. Mengingat kondisi yang keras, mereka tidak dapat bertahan hidup tanpa fasilitas mereka, dan hanya bisa mundur. Percayalah, dengan ancaman binatang jiwa itu, dan mengingat Kekaisaran Matahari Bulan begitu jauh, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa dalam jangka pendek. Bibir Penatua Xuan melengkung setelah mendengar cerita Huo Yu Hao. Ia berkata, berhasil. Kau benar-benar bisa memanfaatkan kekuatan makhluk jiwa di utara ekstrim. Sungguh, hehe, Huo Yu Hao terkekeh. Ia sedikit membual, tapi juga sedikit bangga pada dirinya sendiri. Penatua Xuan memelototinya dan berkata, jangan terlalu senang. Jangan gegabah saat menghadapi hal seperti itu di masa depan. Tidak bisakah kau setidaknya mengirim kabar kembali ke akademi dan menunggu bala bantuan dulu? Apa kau benar-benar tidak percaya pada kami? Meskipun Penatua Xuan menegur Huo Yu Hao, Huo Yu Hao tetap merasa hangat di hatinya. Ya, Akademi Shrek sudah seperti rumahku. Ya, saya salah, Tetua Xuan. Saya akan mengingatnya di masa depan. Huo Yu Hao mengakui kesalahannya dengan sangat patuh. Penatua Xuan ingin memarahinya lebih lanjut. Tetapi ia mengurungkan niatnya setelah melihat Huo Yu Hao begitu menyesal. Lagi pula, ia sudah dewasa. Ia tak bisa menahan tawa, kau begitu bersemangat mengakui kesalahanmu.
Tetapi kau tak mau mengubah karaktermu. Huo Yuhao menggaruk kepalanya karena malu, sementara Bei Bei mengangguk setuju. Huo Yuhao segera mengganti topik dan berkata, Penatua Xuan. Kami berdua di sini untuk memberitahu Anda tentang Guru Xiaoya. Kami menangkap seorang master jiwa jahat ketika kami pergi ke kota Heavendow. Kami berhasil mengetahui bahwa dia ada di garis depan. Huo Yuhao diam-diam merasa lega ketika mengatakan itu. Tetua Xuan sepertinya tidak tahu tentang dirinya dan Tang Wutong. Kalau tidak, dia tidak akan dilepaskan begitu saja. Bei Bei merasa cemas dan bergegas memberitahu Penatua Xuan tentang apa yang diungkapkan Chu Yanwei. Tetua Xuan merenung sejenak. Kalau begitu, bentuklah tim di Sekte Tang. Aku akan memikirkan siapa yang harus kukirim bersamamu. Bei Bei tampak sedikit terkejut. Ia bertanya, Penatua Xuan, kita akan menyelamatkan Xiaoya. Apakah ini akan memengaruhi akademi? Penatua Xuan meliriknya. Aku mengerti kekhawatiranmu. Jangan bilang Kekaisaran Matahari Bulan tidak tahu kita akan menghadapi mereka. Kita tidak hanya harus berhasil menyelamatkannya kali ini, tetapi kita juga harus melakukan sesuatu yang bermanfaat. Ini akan meningkatkan kepercayaan pada 3 kekaisaran di benua Dongluo yang asli. Pada saat yang sama, kita akan menghancurkan Kekaisaran Matahari Bulan. Kita harus memikirkan cara untuk membingungkan mereka. Mata Bei Bei berbinar, dan dia berkata, Penatua Xuan bijaksana. Tetua Xuan membentak, berhenti menjilat. Kalau begitu, katakan padaku, seberapa bijak aku? Penatua Xuan, aku agak bingung. Ayo, Yuhao, beritahu dia. Sambil berbicara, dia menyeret Huo Yuhao mendekat. Senior tertua, kau sungguh tak tahu malu. Huo Yuhao tertawa getir dalam hati, tetapi ia tak berani mengatakannya. Ia berpikir sejenak sebelum berkata, Penatua Xuan, kau jelas di area lain, tetapi untuk bagian yang membingungkan, kita hanya perlu mengecualikan para insinyur jiwa. Kita akan menggunakan para master jiwa tradisional dari akademi untuk bertarung. Kekaisaran Matahari Bulan akan tetap berpikir bahwa kita sebagian besar terdiri dari para master jiwa. Bahkan jika Departemen Alat Jiwa kita telah berkembang, mereka tidak dapat dibandingkan dengan para master jiwa kita.